bahasa Inggris untuk kepentingan komunikasi ini menjadi bagian, kalau saya bilang adalah bagian yang utama di dalam kita mengembangkan SDM ini. Karena hal ini tentunya adalah khususnya di bidang pendidikan ini harus include semua mahasiswa, harus dibekali. Jadi kewajiban kita beda dengan zaman kita dulu ya, waktu masih muda mungkin tidak terlalu kita belajar bahasa Inggris saja waktu itu masih SMP, pada waktu SMP. Sekarang SD, TK pun sudah diajari bahasa Inggris karena sudah menjadi bagian bahasa internasional. Inilah pentingnya ya bahasa Inggris ini dalam menghadapi dunia kerja. Mau tidak mau kita harus dihadapkan pada situasi-situasi dengan perkembangan teknologi, teknologi informasi yang tentunya ini bergerak dengan cepat. Kita tidak menyangka bahwa semuanya yang ada di dalam kehidupan kita ini terjawab di dalam konsep-konsep yang dibuat oleh Mbah Google ya. Termasuk kita membuat disertasi aja, itu bisa kita membuat, bisa membuat langsung keluar disertasinya. Itu dengan menggunakan ChatGPT. Kita membuat buku mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu kita bisa membuat. Ini kondisi-kondisi perkembangan teknologi yang tentunya ini harus kita sikapi. Bagaimana kita mengambil peran yang terbaik di dalam menyiapkan SDM ini. Tentunya tidak boleh meninggalkan etika, karena pendidikan ini adalah yang harus kita tanamkan adalah budaya yang baik di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bahkan orang mengira sudah masuk ke revolusi industri 5.0 dengan pengembangan artificial intelligence ini. Ya, intelligence ini yang tentunya ini sangat kuat pengaruhnya, ya sangat kuat pengaruhnya di dalam otomatisasi ya, baik otomatisasi terkait dengan teknologi komunikasi, ya, teknologi yang tentunya teknologi yang perkembangan sains ini sudah banyak otomatisasi. Kita lihat bahwa sekarang mungkin bank aja mungkin bisa nanti sudah nggak laku lagi. Coba kita dengan menggunakan Play Store IC ya, IC Cash itu orang bisa pinjam dengan bunga yang murah. Bunga yang murah. Ini kondisi-kondisi yang komunikasi yang berkembang saat ini. Nah, itu bagaimana kita menyiapkan para mahasiswa kita, anak-adik kita ini untuk bisa siap menghadapi dunia kerja. Salah satunya adalah poinnya adalah dalam bahasa komunikasi, itu bahasa internasional. Walaupun yang pertama adalah literasi digital tadi. Literasi digital sangat penting, bahasa komunikasi sangat penting, dan karakter yang harus kita bangun juga sangat penting sekali. Dan termasuk sekarang bagaimana mendapatkan data. Data ini juga sangat penting. Mendapatkan data dan bagaimana kita kemampuan mengolah data untuk kepentingan bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang berkembang saat ini. Kita melihat bahwa tawaran-tawaran yang kecil sekarang yang kita hadapi adalah tawaran magang untuk kerja di luar negeri yang sangat terbuka luas. Beberapa yang lalu Pak Direktur PPR Pak Doni menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga kerja karena di masa defisit demografi beberapa negara ini sangat masif dan besar sekali. Ya, terutama ya nanti Pak Dekan Fikes ya Pak ya, kebutuhan untuk nurse ya, untuk nurse, untuk perawat ini sangat besar ya, sangat besar sekali di kebutuhan untuk khususnya negara-negara yang mengalami defisit demografi. Sehingga mau tidak mau para dekan harus menyiapkan para mahasiswanya. Mau tidak harus menyiapkan. Dengan crash program yang ada, sehingga di unsurnya pun kita siapkan. Menyiapkan apa? Lab bahasa ini penting sekali. Selain nanti menggunakan lab bahasa Inggris, juga mungkin lab bahasa Jepang. Karena kebutuhan-kebutuhan negara yang menggunakan bahasa-bahasa lokalnya, mereka juga kebutuhannya masih cukup tinggi. Demikian juga program ISMA. Program ISMA yang kita tahu bahwa rutin dari bagian pilot proyeknya Kementerian Pendidikan, bahwa ISMA ini menjadi bagian unggulan, program-program unggulan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sangat sayang ya, unsurnya yang periode kedua ini gagal mengirimkan mahasiswa.
Yang waktu sebelumnya kita bisa sempat ngirim ke Korea. Hanya masalah kendala bahasa. Sekali lagi hanya masalah bahasa. Kita tidak menyiapkan dengan serius untuk mahasiswa kita. Bagaimana mahasiswa kita ini siap untuk mereka berkompetisi dengan teman-temannya ya, di dalam melaksanakan magang ke luar negeri, terutama di ISMA ini ya. Sehingga ke depan dengan adanya lab bahasa nantinya di Unsurya ini kita sudah siap, kita siap untuk semua jurusan ya, semua fakultas, semua prodi itu sudah menyiapkan mahasiswanya untuk bisa mengikuti program-program ini. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan pasti. Sehingga kepentingan Pak Doni Rizal nanti menjelaskan supaya kita membuka wawasan kita supaya terbuka semuanya. Para sivitas akademika ini untuk bersama-sama bagaimana kita mengencourage para mahasiswa kita untuk mereka siap menghadapi situasi yang global yang tentunya ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, yang mana teknologi ITC yang berkembang sangat pesat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa bahasa Unsurya yang siap untuk program non kurikuler segera direspon ya oleh para prodi. Kiranya mahasiswa ditawarkan di situ, kita akan menggunakan semurah mungkin, seminimal mungkin ya, supaya para mahasiswa ini akan menerima bekal untuk bagaimana dia melangkah di dalam menghadapi dunia kerja. Dan waktu yang singkat ini kita untuk pelaksanaan magang ke luar negeri. Jadi saya kira itu terima kasih ya inisiatifnya dari Direktur CDC yang telah memfasilitasi Pak Doni ini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka sosialisasi yang terkait dengan pentingnya bahasa Inggris, dan kita juga akan menyiapkan bahasa Inggris di Unsurya ini yang siap untuk bekerja sama ya Pak Doni ya. Kita bekerja sama untuk menyiapkan TOEIC, termasuk juga tesnya nanti sudah standar internasional. Jadi ini pekerjaan yang kita bisa kerjakan, yang mana ini sudah kita payungi dengan MOU yang ada, tinggal nanti pelaksanaannya, implementasinya kita kembangkan menurut kreativitas dan inovasi kita masing-masing. Tanpa kreativitas dan inovasi masing-masing ya kita akan jalan di tempat. Kita tidak akan bisa melangkah dan kita tidak akan bisa lari untuk mengejar ketinggalan ini. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan kegiatan ini akan berkah buat kita semuanya, sehingga kita bisa mengejar, bisa mendorong untuk kepentingan pendidikan dan ikut dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya paparan oleh narasumber acara hari ini, Bapak Doni Rizal MBA. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak Doni. Oke, siap. Mohon maaf untuk panitia, mohon saya diberikan akses untuk share screen. Sudah Pak, izin Pak, silakan Pak. Oke, siap. Ya, selamat pagi semua, selamat menghadapi era yang baru ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, izin Pak Rektor menyampaikan lagi gitu ya, kembali bahwa memang saat ini dunia sudah berubah gitu ya. Nah, kalau dunia pendidikan kita tidak mengikuti perubahan tersebut, itu kita akan tertinggal gitu. Kalau menurut Pak Presiden kita hanya memiliki 13 tahun gitu ya untuk menjadi negara maju gitu. Nah, karena itulah kita memang berharap sekali
kami di PPR itu berharap sekali bahwa program-program dengan peningkatan kompetensi global ini seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, literasi digital, dan lain-lain, itu bisa diterapkan dimanapun di Indonesia. Untuk apa? Untuk menunjang kebutuhan yang ada di dunia. Pagi ini mungkin saya memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik khususnya yang masih belum kenal. Nama saya Doni Rizal. Saya sudah berkecimpung di dunia profesional itu sekitar 17-an tahun gitu ya. Mulai dari junior staff sampai ke ke senior staff begitu. Mulai dari perusahaan nasional, multinasional, BUMN, dan kemudian wirausaha gitu ya. Jadi kenapa saya ingin menjelaskan ini sebetulnya adalah pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, mungkin juga Pak Rektor dengan segudang pengalaman beliau, para warek juga segudang pengalaman beliau-beliau ini gitu ya, itu menjadi contoh begitu ya, menjadi contoh atau memberikan inspirasi kepada Anda semua bahwa ketika dunia kerja itu berubah dan diikuti oleh kemampuan dari SDM, ya, lulusan perguruan tinggi dan yang lain-lain, vokasional, politeknik, SMK, dan lain-lain, itu membuat larinya kita ya untuk menjadi maju itu akan semakin cepat gitu. Tetapi kalau tidak disiapkan SDM kita, nah itu yang jadi masalah. Saya dulu waktu ini saya cerita sedikit ya mengenai waktu dulu saya di Citylink. Di Citylink itu ketika saya di-assign oleh direksi Garuda untuk menangani Citylink, untuk merevitalisasi Citylink, hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah mereformasi SDM, human capital. Di mana orang-orang yang sudah mau pensiun, yang orang-orang Garuda yang tanda kutip dulu ya, tanda kutip dibuang oleh Garuda ke Citylink begitu ya, itu kami kembalikan kepada Garuda. Citylink itu kami reformasi dengan anak-anak muda yang dari profesional yang memang mumpuni. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ke depan masa depan airlines itu akan tergantung dengan sistem, dengan artificial intelligence, dengan digital dan lain-lain. Jadi hal-hal yang detail seperti itu awalnya yang pertama kali yang kita lakukan adalah mereformasi SDM, human capital. Nah, saya cerita sedikit. Ketika saya di Citylink, saya mencari waktu itu ya, ini cerita tahun 2012. Saya mencari dua posisi, ya, staff gitu ya, di dua posisi. Kami mengiklankan di koran Kompas, Jakarta Post, Media Indonesia, sosial media dan lain-lain. Kami blast bahwa kami membutuhkan 2 orang staf di posisi yang tertentu, begitu. Ribuan yang mendaftar, ratusan bahkan ribuan yang daftar. Selama 1 tahun kami tidak dapat. Kenapa? Karena ratusan yang mendaftar itu tidak sesuai dengan requirement-nya kita. Itu yang kita jadi, itu membuat juga saya kemudian merasa apa ya? Saya harus masuk ke dunia pendidikan. Saya harus menyampaikan ini kepada mahasiswa kita bahwa lulus itu tidak cukup. Lulus dengan kemampuan tinggi, khususnya kemampuan global, itu baru cukup. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini akan saya ceritakan kepada Anda semua. Kami, Putra Pratama, itu sudah mengelola sekitar 30 tahunan lah, ya, pembelajaran bahasa Inggris, sertifikasi dan lain-lain. Jadi ketika saya masih kuliah pun, ini PT Putra Pratama itu sudah berdiri, begitu. Nah, ketika saya ambil alih, tanda kutip, ambil alih begitu ya.
kami bekerja sama dengan International Test Center namanya, ITC. International Test Center adalah pemegang hak tunggal dari TOEFL, mungkin Anda tahu semua ya, TOEFL dan TOEIC di Indonesia. Nah, jadi kami adalah pemegang lisensi untuk TOEFL dan TOEIC dan yang produk-produk yang lainnya. Jadi ini resmi dan standarisasinya internasional, gitu ya. Jadi bukan bikin sendiri TOEFL-nya, ya. Ini TOEFL resmi. Karena banyak yang bikin sendiri ini TOEFL nih. Oke. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi lainnya untuk perkembangan kompetensi global, khususnya di literasi digital dan juga nanti akan saya sampaikan bahasa Jepang. Sebelum masuk ke program apa aja sih yang ada di Unsur ya, gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kami akan mengadakan beberapa program di Unsuria dan kami mohon dukungan dari adik-adik, kami mohon dukungan dari para dekan dan para kaprodi begitu untuk bisa program ini bisa berjalan. Sebelum masuk ke dalam program tersebut, izinkan saya pagi ini untuk mencoba membuka perspektif yang baru kepada khususnya pada adik-adikku ya mahasiswa. Kata menurut Bu Rini tadi mulai dari mahasiswa semester awal sampai semester akhir, bahkan alumni ada di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka pembuka mata saudara-saudaraku, adik-adik ini bahwa dunia itu sudah berubah. Ketika nanti Anda menginjakkan kaki di dunia kerja, itu sudah berubah total. Sehingga harus dipersiapkan sejak dari pendidikan tinggi. Pertama adalah, ini yang saya mau sampaikan, tahun 2014 ada 2 ekonom terkenal dan penulis buku juga yang memprediksi bahwa tahun 2030 akan terjadi 6 megatrend. Tahun 2030 ya mereka prediksi. Yang pertama adalah globalisasi. Mereka memprediksi globalisasi 2.0 tahun 2030 akan terjadi. Faktanya yang ada di dunia ini sekarang adalah bukan lagi globalisasi yang ada, yang terjadi, tetapi sudah industrialisasi 4.0. Bahkan, seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor, tahun 2023-2024 itu sudah menginjak bukan industrialisasi 4.0, tetapi yang namanya Society 5.0. Society 5.0. Itu nanti tuh berkembang tahun 2024. Apa Society 5.0? 50% dari industri, 50% dari tenaga kerja yang ada di dunia ini akan terafeksi atau terimpact dengan artificial intelligence dan mesin. Society 5.0 itu interconnected-nya sangat erat. Jadi kita sebagai global citizenship, kita sebagai masyarakat global itu sudah tidak terasa bahwa kita orang Indonesia, gitu ya, karena kita sudah terhubung dengan orang Argentina. Kita sudah terhubung dengan orang Brazil, dengan orang Amerika dan lain-lain dengan mudahnya. Gitu. Jadi kita sudah global, kita sudah mendunia. Itu prediksi yang pertama. 15 tahun bahkan 20 tahun sebelum mereka prediksi itu terjadi, sudah terjadi. Dan jauh lebih cepat. Itu yang pertama. Kedua, environmental and energy crisis. Saat ini juga sudah terjadi. 15 tahun sebelum mereka prediksi terjadi, ini sudah terjadi. Di Eropa sekarang sudah terjadi krisis gas. Mereka ketar-ketir. Kenapa? Karena gas yang tadinya disuplai oleh Rusia, stop. Jadi, krisis yang ada sekarang, kayak misalnya diprediksi 25 tahun sampai 30 tahun lagi, fossil fuel, minyak bumi, itu akan punah, akan habis, depleted. Bayangkan, 25 sampai 30 tahun lagi. Artinya sekarang
seluruh dunia itu mendorong energi hijau, solar cell, tenaga bayu, tenaga air, dan lain-lain. Itu akibat apa? Krisis energi. Ini juga poin yang kedua sudah terjadi saat ini 15 tahun sebelum diprediksi. Yang ketiga, aging population. Kenapa sekarang Jepang, Eropa, Korea, ya, China itu membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia? Karena populasi mereka menua. Sekarang lebih banyak penduduk tua yang tidak lagi produktif dan memakan uang APBN-nya mereka, ya, dibandingkan dengan tenaga kerja yang masih produktif, yang masih muda. Karena itu mereka memerlukan tenaga-tenaga produktif itu yang skilled, ya, yang berkemampuan tinggi untuk bekerja di sana. Makanya saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya, kepada adik-adikku ini, kalau Anda mempunyai sertifikasi internasional dengan standar internasional, kalau bisa jangan kerja di Indonesia, kerjanya di luar negeri. Kenapa? Kita jajah sekarang luar negeri dengan tenaga-tenaga hebatnya Indonesia. Menjadi diaspora di sana. Dan itu sudah terjadi. Ya, 15 tahun sebelum diprediksi. Digital era sudah sejak tahun 2000, ya, sejak tahun 2000 itu ada BlackBerry, 2010 sudah masuk Android. People always on. Kita selalu megang gadget gitu ya. Tetapi literasi digital Indonesia itu masih rendah. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ya, Indonesia itu kita bukan hanya sekedar main Instagram, TikTok, ya, jualan gitu ya di Tokopedia dan lain-lain, tetapi juga harus mengerti mengenai etika literasi digital, berbudaya digital, keamanan digital, bersosial media dengan baik. Itu kita sudah harus ngerti gitu ya. Kelima, technological convergence. Teknologi, biotech, dan lain-lain. Sekarang dokter dari Amerika bisa mengoperasi orang menggunakan robot dan artificial intelligence. Orang yang ada di Indonesia, pasiennya ada di Indonesia, dokternya dari Amerika. Itu sudah terjadi. Bedah otak yang dibuka itu tempurungnya, otaknya ada, gitu ya. Itu bisa dioperasi dari Eropa, dari Jerman, itu pasien Turki. Sudah segitu advance-nya kita, dan cepat sekali perubahan. Yang terakhir adalah individualism dan pluralism. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Jadi, kalau kita lihat 6 megatrend yang terjadi, yang diprediksi oleh 2 ekonom terkenal ini, ya, yang bakal terjadi tahun 2030, puluhan tahun, 20 tahun, 15 tahun sebelumnya sudah terjadi, dan itu cepat sekali. Cepat sekali. Kalau kita bicara mengenai dunia kerja, saya ingin mengutip sedikit laporan ini. Ya, ini adalah laporan dari World Economic Forum, di mana namanya itu adalah The Future of Jobs Report, yang baru aja keluar di bulan Mei tahun 2023 ini. Jadi World Economic Forum itu sebuah institusi yang tempat berkumpul lah, ya, berkumpul ekonomi dunia yang hebat, yang reputasinya itu bagus, dan setiap 2 tahun mereka mengeluarkan laporan ini, The Future of Jobs Report namanya. Nah, tahun 2023 ini baru keluar di bulan Mei. Kalau kita baca summary-nya saja, itu kita sudah sangat-sangat paham bahwa disrupsi yang ada, perubahan yang ada di dunia itu terjadi in full speed dengan kecepatan yang kalau di itu kecepatan cahaya. Nah, itu
sangat-sangat cepat. Karena itulah, kalau kita rangkum dari hasil penelitian mereka, adaptability is the key. Bagi orang yang bisa beradaptasi dalam perubahan-perubahan ini, itu yang bisa survive. Bagi orang-orang atau pendidikan tinggi atau institusi yang tidak bisa beradaptasi dan mengadopsi apa yang ada, perubahan yang ada, itu akan tertinggal jauh. Itu yang ingin kami sampaikan pagi ini. Di mana kalau kita lihat, ini adalah ada satu grafik yang menurut saya ini sangat-sangat menggetarkan hati kalau saya bilang ya. Begitu saya ngelihat ini langsung merinding gitu. Kenapa? Karena itu juga sudah terjadi juga. Tahun 2022, 34% dari jenis pekerjaan begitu yang tadinya dikerjakan oleh manusia itu sudah dikerjakan oleh mesin. Tahun 2022 ya. Tahun 2027, 5 tahun lagi, ya, di 5 tahun kemudian, itu sudah hampir 50%. Ini terjadi ketika kami, sebelum COVID, kami melakukan FGD, ya, Focus Group Discussion, bersama dengan beberapa industri. Di salah satu industrinya ada Astra International yang punya pabrik Honda motor, sepeda motor itu di Cikarang. Iya, di Cikarang, Jababeka. Mereka bilang begini, Pak, 3 tahun, 2 tahun sebelum ini nih, sebelum kita FGD, itu kami sudah melakukan ini. Dan sudah terasa gitu, bahwa 30%, ya 25% sampai 30% dari line production yang mereka miliki ya untuk membuat motor itu, on-the-deal motor dan lain-lain, itu sudah digantikan oleh tangan-tangan robot. Bayangkan, oleh robot. Nah, kita akhirnya jadi bertanya-tanya, kalau 30% digantikan oleh robot, apa yang terjadi dengan orang-orangnya? Ya, 30% tadi, pekerjanya tadi. Apakah dipecat, di PHK? Tidak rupanya. Mereka melakukan yang namanya reskilling. Jadi mereka latih 30% orang itu untuk apa? Untuk menjadi operator robot, untuk administrasi, dan lain-lain. Tetapi pekerjaannya itu sudah digantikan oleh robot. Gitu. Ini adalah 10 kemampuan dasar atau skills ya yang lagi naik nih, lagi jadi tren di dunia hingga 2030. Creative thinking, kita harus berpikir kreatif, analytical, dan ada lagi yang baru nih, ada technological literacy, ada system thinking, ada artificial intelligence dan big data, ada talent management dan lain-lain. Jadi yang tadinya top 10 skill itu berkutat dengan leadership, dengan creative thinking, inovatif, dan lain-lain, sekarang sudah berubah. 2 tahun yang lalu, laporan dari World Economic Forum itu masih inovatif, kreatif, dan dan lain-lain, leadership, dan lain-lain. Tetapi kalau sekarang, 2023, itu sudah berubah. Jadi, kita sebagai pendidik, kita yang dalam tinggi, itu sudah harus paham juga bahwa anak-anak kita ke depan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, dunia pekerjaannya mereka itu sudah berubah. Kenapa? Ini grafiknya. Saat ini, 1/4 dari jenis pekerjaan yang ada di dunia ini, jenis pekerjaan ya, 1/4-nya itu sudah punah, sudah tidak ada lagi. Bayangkan. Jadi,
ke depan itu yang tadinya bercita-cita misalnya menjadi teller bank atau menjadi administrasi gitu ya, administratif misalnya. Itu sudah tidak lagi ada. Begitu menginjakkan kakinya ke dunia kerja, loh, mana pekerjaannya? Nggak ada. Sudah digantikan dengan jenis pekerjaan yang baru. 85 juta tenaga kerja akan kehilangan pekerjaannya karena jenis kerjaannya sudah hilang. Tahun 2025 sampai 2030. Tetapi ada 95 juta tenaga kerja baru yang akan terserap di jenis pekerjaan yang baru. Nah, ini mindset ini sudah harus kita pegang bahwa 4 tahun lagi anak-anak kita, adik-adik ini, Anda semua akan lulus gitu ya. Dunia itu sudah berubah. Yang tadinya dibutuhkan tidak lagi dibutuhkan sekarang. Yang tadinya nakes ya, taruhlah keperawatan dan lain-lain. Tahun 2017-2018 Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya ceritakan perjuangan kami gitu ya untuk mengetuk pintu Stikes, Poltekkes dan lain-lain untuk menawarkan program bahasa Inggris, hampir semuanya menolak. Nggak perlu Pak Doni, kami nggak perlu bahasa Inggris. Orang kerjanya di rumah sakit di Indonesia kok. Ya kan? Tahun 2021-2022 ketika Jepang, Jerman, Amerika itu membutuhkan sekian puluh ribu tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja di sana karena populasi mereka sudah menua, baru mereka kelimpungan karena mereka tidak mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Ini saya cerita, kami bekerja sama dengan Singapore Nursing Board. Ya. Setiap tahun ada 4 kali rekrutmen tenaga kerja Indonesia perawat yang bisa bekerja di Singapura, 4 kali. Kemarin waktu bulan Mei itu kita buka tahap pertama rekrutmen. Ada 126 lamar yang sudah pengalaman keperawatan, menjadi perawat begitu ya. Sudah pengalaman lebih dari 3 tahun. Yang lulus hanya 4. Dari 126 hanya 4 yang lulus. Kenapa? Karena bahasa Inggris. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang harus kita catch up, harus kita kejar. Ini adalah fastest growing and fastest declining jobs. Mana yang paling cepat bertumbuh dan mana yang paling cepat menyusut. Seperti artificial intelligence, machine learning specialist, sustainability specialist, business intelligence, itu yang paling cepat bertumbuh. Sementara yang paling cepat menyusut itu seperti kayak nantinya sudah tidak ada lagi teller bank. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan ini semua. Teller bank nggak ada, administrasi nggak ada, akuntansi nggak ada. Semuanya sudah digantikan dengan mesin. Artinya kita harus menjadi specialized untuk itu, gitu. Dan dunia pendidikan tinggi harus juga mengikuti tren ini. Ini saya sampaikan ke waktu FGD dengan industri. World Economic Forum itu melakukan survei terhadap lebih dari 800 perusahaan multinasional yang besar-besar, termasuk Pertamina di situ, termasuk Bank BRI di situ, termasuk Exxon Mobil, termasuk Amazon, termasuk Apple dan lain-lain, gitu ya. 81% dari industri, ya, perusahaan-perusahaan besar ini mengatakan bahwa investasi kami yang paling besar itu adalah di penguatan human capital. Jadi training, pelatihan, sertifikasi, itu adalah hal-hal investasi yang paling besar dibandingkan dengan bikin pabrik baru misalnya. Bayangkan, luar biasa. Artinya apa? Artinya
ketika kita bisa unsuria bisa menelurkan lulusan-lulusan yang memang siap kerja, ya, yang mempunyai sertifikasi bahasa Inggris yang baik, yang mempunyai sertifikasi literasi digital yang baik, begitu ya, itu sudah perusahaan-perusahaan tidak lagi perlu melakukan investasi, ya, untuk pelatihan lebih lanjut. Karena apa? Mereka sudah siap kerja. Itu yang ingin kita dorong di pendidikan tinggi. Karena itu di KKNI 2016, ketika peluncuran kurikulum berbasis kompetensi, kami adalah salah satu dari pihak yang dimintai keterangan oleh Dikti atau minta diskusi dengan Dikti untuk kurikulum bahasa Inggris siap kerja. Gitu. Karena yang kita inginkan adalah mahasiswa kita begitu lulus itu sudah siap kerja, sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini adalah kebutuhan dari reskilling. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa perubahan di dunia kerja itu harus diikuti oleh dunia pendidikan tinggi. Tidak bisa tidak, karena memang kebutuhannya di situ. Kalau kita mau berubah, ya bersama-sama berubah. 13 tahun itu tidak lama. 13 tahun itu adik-adikku misalnya merasa, perasaan gue baru aja lulus dari SMP. Sekarang sudah mau wisuda gitu ya. Khususnya itu orang tua tuh yang ngerasa, anak saya kok tadinya masih kecil kayaknya, kok sudah tiba-tiba sudah wisuda atau sudah mau kerja gitu ya. Cepat sekali. 13 tahun itu sangat-sangat cepat. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak ikuti dengan perubahan yang ada juga di universitas kita, di kampus kita, di diri kita, gitu ya. Itu nggak kekejar ini 13 tahun. Hanya punya satu generasi, kata Pak Jokowi, untuk menggapai menjadi Indonesia negara maju yang sekitar 20.000 dolar pendapatan per kapita. Sekarang masih sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar. Jadi masih cukup jauh kita harus kejar. Oke. Indonesia itu sudah masuk ke G20. Ya, sekarang sudah menjadi nomor 16 terbesar di dunia. Ya, ekonominya. Kita akan ngejar di 2030 ke-7 atau ke-4 yang terbesar. Untuk itu harus ada perubahan. Saya ngasih contoh begini, biasanya kepada mahasiswa. China ya, itu tahun 1980 itu masih menjadi 80 ya, tahun 79 80 itu masih menjadi salah satu negara termiskin, terbelakang di dunia, China. 30 tahun, 40 tahun kemudian, ya, tahun 2022 kemarin, China perekonomiannya, PDB-nya, ya, produk domestik brutonya, itu sudah melampaui Amerika Serikat. Bayangkan segitu cepatnya. Yang tadinya dari paling miskin menjadi paling kaya. Kenapa? Karena perubahan mindset. Di mana China itu berubah menjadi dari komunisme, Marxisme yang tertutup, begitu ya, menjadi negara tahun 90 tahun 2000 itu menjadi negara terbuka. Komunisnya masih, tetapi menjadi komunisme kapitalisme. Mereka membuka diri, ada 400.000 orang China yang berpergian ke luar negeri ya per tahun. Untuk apa? Untuk belajar, untuk bertamasya, untuk macam-macam. Jadi mereka buka diri mereka
terhadap dunia. Perubahan yang luar biasa. Satu lagi yang biasanya saya berikan contoh, Arab Saudi. Arab Saudi tahun 80, tahun 90 itu masih menjadi salah satu negara yang paling konservatif di dunia. Kenapa? Karena ya Arab Saudi mayoritas Muslim, bukan mayoritas, 100% Muslim, mereka dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kota paling suci untuk umat Islam, yaitu Madinah dan Mekah. Mereka harus menjaga itu, 2 kota itu. Allah memberikan minyak yang luar biasa banyak ya untuk Arab Saudi, untuk bisa mengelola dua city itu, 2 kota itu. Tetapi sejak Muhammad bin Salman ya menjadi perdana menteri atau pemimpin de facto Arab Saudi, dia memprediksi begini, tahun 2040, 2050 itu minyak Arab Saudi itu tidak sebanyak yang sekarang, akan berkurang jauh. Artinya apa? Arab Saudi harus mempunyai sumber pendapatan lain. Nah, dia berpikir ke arah tourism dan juga financial center sebagai Dubai-nya, the future Dubai of Middle East, gitu ya. Dia bangun Neom, kota di pinggir laut yang luar biasa modern. Dia akan membangun kubikel, kota di mana di situ ada fashion, di situ ada bar di situ. Jadi membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Mereka akan membuat tower yang namanya Kingdom Tower yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan Burj Khalifa. Itu semua adalah perubahan mindset yang terjadi di Arab Saudi. Perempuan sekarang sudah bisa nyetir. Perempuan sekarang sudah bisa nonton bola. Perempuan sekarang sudah bisa melakukan fashion show dan lain-lain. Ada konser musik sekarang dan lain-lain. Itu adalah perubahan mindset. Mau nggak mau memang harus berubah karena dunia semua itu berubah. Indonesia juga harus begitu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengikuti perubahan-perubahan itu? Nah, kita masuk nih ke dalam kompetensi. Kami di Putra Pratama itu mengelola utamanya adalah 2 pilar global kompetensi. 2 pilar. Dan semuanya adalah standarisasi internasional. Kami pegang lisensinya di Indonesia. Yang pertama, global kompetensinya adalah komunikasi dalam bahasa asing. Saya belum bicara mengenai bahasa Inggris ya. Bahasa asing itu sangat penting. Kenapa? Karena tadi kita sudah menggapai, mengarungi gitu ya, dunia yang serba interconnected. Khususnya bahasa Inggris sebagai lingua franca. Ya, lingua franca, bahasa yang digunakan oleh semua orang untuk berkomunikasi. Oke, jadi kuasai bahasa Inggris, komunikasi, ya, itu adalah salah satu pilar dari global kompetensi. Yang kedua adalah literasi digital. Jadi yang satu adalah komunikasi bahasa Inggris, dan yang kedua adalah digital. Saya sampaikan kepada adik-adik saya sekarang, ketika Anda memiliki ya kompetensi bahasa asing, kompetensi komunikasi bahasa Inggris dengan baik, dan juga Anda memiliki kompetensi digital dengan baik, gitu ya. Apapun perubahannya yang ada di dunia ini,
apapun jenis pekerjaan Anda nantinya, Anda insya Allah akan bisa survive. Di dunia yang serba berubah, serba cepat gitu ya. Dengan memiliki dua kompetensi utama ini, Anda bisa survive. Komunikasi yang baik dan digital literasi. Oke. Kita bicara satu-satu dulu mengenai program-program apa yang ada terkait dengan bahasa Inggris yang ada di Unsuria. Pertama adalah ini. Sorry. Mungkin nanti setelah ini kita ada tanya jawab ya. Jadi ini saya terangin dulu semua supaya saya juga nggak lupa juga. Kami adalah representasi dari ETS di Indonesia, Educational Testing Service namanya, itu dari Princeton University. ETS itu adalah yang menciptakan ya, dan yang memiliki hak kita dari TOEFL dan juga TOEIC, ya, TOEFL dan TOEIC. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu TOEIC? Sebelum masuk ke TOEIC, kita ke TOEFL dulu. TOEFL itu singkatannya adalah Test of English as a Foreign Language. Foreign language-nya di-highlight. Gitu ya. Di sini diterangkan di mana TOEFL itu kita lakukan ketika kita ingin menilai kemampuan bahasa Inggris kita, ya, sebagai non-native, sebagai orang Indonesia, sebagai kita tuh bukan bahasa ibu gitu ya, bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita menilainya? Kita menggunakan TOEFL. Bagaimana struktur bahasa kita, grammar kita, gitu ya, vocabulary kita dan lain-lain. Jadi itu yang diukur. Kemudian ada adiknya. Kalau TOEFL itu diciptakan tahun 64, adiknya diciptakan tahun 79. Namanya adalah Test of English for International Communication. International Communication-nya yang di-highlight. Apa yang dites di sini? Itu adalah keseharian kita menggunakan bahasa Inggris, khususnya di dunia kerja. Bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Inggris kita, bagaimana kita kompetensi kita ya dalam menggunakan bahasa Inggris di lingkungan internasional. Itu adalah TOEIC. Jadi, kalau kita simpulkan, TOEFL itu untuk akademik. Jika Anda, adik-adikku, mau ngambil LPDP, beasiswa, atau ISMA tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, gitu ya, itu menggunakan TOEFL. Tetapi ketika adik-adikku mau lulus dan ingin bekerja di dunia kerja, itu ambilnya TOEIC. Kenapa? Karena sudah lebih dari 150 sampai 200 institusi di Indonesia yang sudah menggunakan TOEIC untuk apa? Untuk rekrutmen karyawan baru. Misalnya nih, adik-adik lulus gitu ya dari Unsuria, terus mau bekerja di GMF misalnya. Nah, di GMF itu Anda akan dites TOEIC, bukan lagi TOEFL, atau ditanya punya sertifikat nggak TOEIC dan berapa nilainya, gitu ya. Kalau misalnya punya sertifikat TOEIC dan nilainya sesuai, misalnya lebih dari 500, itu insya Allah sudah tidak lagi perlu wawancara bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, ya sudah langsung lengkap. Artinya sudah ada nilai tambah, gitu ya, ketika nanti mau bekerja, gitu. Kan juga seperti itu. Airlines, saya dulu di Garuda Indonesia, itu saya sudah menggunakan TOEIC, ya, untuk rekrutmen karyawan saya waktu itu. Di Citylink juga seperti itu. Jadi bahkan kementerian-kementerian lembaga negara sudah menggunakan TOEIC, bukan lagi TOEFL dimintanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ini bisa mempersiapkan nilai TOEIC dan sertifikat
TOEIC-nya sejak dari pendidikan tinggi, itu ketika nanti bekerja ada nilai tambah yang luar biasa. Gitu. Oke. Ini adalah Language Development Center, di mana nanti akan ada di kampus C. Yang kalau selama ini kita sebut sebagai laboratorium bahasa. Kalau kita sebut lebih modern lagi sebagai LDC, Language Development Center. Itu nanti akan ada di kampus C. Nah, kita bicara mengenai program sekarang. Mungkin Anda semua sudah bertanya-tanya, apa aja sih program yang ada di mana, di Unsuria nanti, di LDC, di Laboratorium Bahasa, gitu ya. Ada nggak buat kami, buat mahasiswa? Ada nggak buat kami, buat dosen, gitu ya? Kami bagi 3 klaster rumpun, gitu ya. Yang pertama adalah rumpun mahasiswa. Ini ada beberapa program. Ada beberapa program yang akan kami jalankan di bawah payung LDC. Ya. Ada program kursus, ada program wajib, ya, ada English Club dan lain-lain. Nanti akan kami sampaikan. Kemudian dosen, buat kami apa? Biasanya kalau dosen bertanya, gitu ya, ketika kami masuk ke dalam sebuah universitas. Dosen ada banyak. Pertama, dosen itu kebutuhannya serdos, gitu ya. Jadi biasanya kami latih untuk serdos, tetapi bukan untuk tesnya, tetapi untuk pelatihan menuju ke serdos. Itu pertama. Terus kedua, ada bagi dosen bahasa Inggris ada yang namanya PROPEL, ya, pelatihan langsung dari ITS, langsung dari trainer-trainer, master trainer dari ITS, gitu. Untuk apa? Untuk menjadi pengajar berbasis TOEFL atau TOEIC, gitu. Dan ada juga CLIL untuk dosen-dosen international class atau bilingual. Kemudian ada klaster umum. Oke, klaster mahasiswa dulu deh. Pertama ada program wajib tanda kutip ya. Ini baru diwajibkan di FTK kalau di Unsuria. Ada mapping, ya, tes mapping. Ada yang kedua adalah preparation for TOEIC, dan yang ketiga SKPI TOEIC. SKPI itu adalah sekarang itu ketentuan pemerintah, peraturan pemerintah, PP nomor 81 kalau nggak salah, menyebutkan bahwa adik-adik sekalian ketika nanti lulus, ijazahnya tidak bisa dikeluarkan sebelum menyerahkan SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Kalau akuntansi ada brevet, asuransi ada brevet, gitu ya. Jadi ada SKPI seminar-seminar internasional misalnya. Dan biasanya di beberapa kampus, di banyak kampus ada SKPI bahasa Inggris, ya. Nah, kami menyarankan untuk menjadi yang tadinya TOEFL menjadi TOEIC, gitu. Nah, jadi ini adalah program-program wajib yang memang saat ini baru dilakukan di FTK. Kenapa mapping? Karena mapping itu sangat-sangat penting. Sebelum mahasiswa menginjak pembelajaran bahasa Inggris, mereka harus dipetakan di mana kemampuan sesungguhnya mereka, gitu. Nah, itu gunanya mapping. Setelah itu baru kita mendesain RPS-nya. Kemudian ada preparation dan juga ada SKPI TOEIC. Selain dari wajib, ada juga kursus-kursus adikku. Nanti di LDC itu akan ada kursus komunikasi. Misalnya, saya kok kurang pede ya untuk berbicara, untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, gitu ya. Menulis email misalnya, menulis report, itu saya belum pede, gitu ya. Itu nanti ada kursus ya di situ untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk meningkatkan kemampuan, gitu ya, proficiency-nya. Ada juga kursus-kursus spesifik itu bagi semester 5 ke atas. Misalnya saya ingin ada mengikuti kursus bahasa Inggris untuk teknik penerbangan misalnya. Itu ada khusus seperti itu, gitu ya. Ada juga persiapan LPDP, persiapan ISMA misalnya. Saya target tahun ini saya masuk ke ISMA.
Kebetulan anak saya tahun lalu, tahun 2022 itu ikut ISMA ke Roma, gitu ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, itu kita latih sebelum mendaftar ke ISMA. Kenapa? Karena memang biasanya kendala yang dihadapi oleh adik-adikku mahasiswa itu adalah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa biasanya. Nah, kemudian ada English Club di situ, ada English Competition di situ, ada English Camp di situ. Ada juga nanti di LDC itu akan ada satu kelas khusus gitu ya, satu kelas khusus di mana pengasuhnya itu adalah orang-orang profesional. Jadi misalnya dari Garuda, dari Bank Mandiri, itu nanti ada professional teacher gitu ya, itu datang ke dalam kelasnya Anda, terus bicara terkait dengan tren industri masa depan, airlines itu seperti itu nanti, perbankan itu nanti seperti ini trennya, tapi menggunakan 100% bahasa Inggris. Berbicara, berdiskusi dengan Anda, mahasiswa, menggunakan bahasa Inggris, tapi dari profesional perspektif, bukan dari dosen bahasa Inggris. Itu nanti akan ada kelas seperti itu. Ini contoh-contoh saja, misalnya kemarin kami mengadakan Universitas Pertamina English Camp gitu ya di UPER gitu. Tahun 2023 ada juga, cuman saya belum masukin ke dalam ke dalam slides gitu. Jadi ini English Camp 2 hari 3 hari begitu, di mana 100% berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di English Camp itu menggunakan games, menggunakan quiz dan lain-lain. Jadi ini sebuah aktivitas yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat enjoyable, sangat-sangat fun buat mahasiswa kita. Kemudian ada English Competition Days. Ya, ini contohnya kita lakukan di Indonesian Banking School, Indonesia Banking School, IBS itu ada di Kemang. Ya, kompetisinya bukan hanya sekedar debat, bukan hanya sekedar talk show begitu ya, tapi kompetisinya sudah menginjak menggapai begitu ya, kompetisi tingkat digital gitu ya. Jadi nanti ada kompetisi bahasa Inggris tapi melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Reels atau Story dan lain-lain. Jadi kita akan mengikuti zaman dengan itu. English kompetisi ini juga salah satu ajang di mana kita menggait, menyaring ya bibit-bibit unggulan, adik-adik kita yang hebat yang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan lancar, di mana kita akan latih mereka lagi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Untuk apa? Untuk kita tingkatkan, untuk kita angkat, kita bawa ke kompetisi nasional. Bahkan bukan hanya nasional, tapi regional, bahkan juga internasional. Gitu. Supaya apa? Supaya kita menang. Oke? Supaya kita terlihat Unsuria itu ada juara-juara, bibit-bibit unggulan-unggulan untuk berkompetisi di tingkat nasional, regional, maupun juga internasional. English Club juga kita lakukan berbagai universitas. Ya, English Club ini biasanya menjadi UKM-nya mahasiswa, ya unit kegiatan mahasiswa biasanya. Dan biasanya juga adik-adikku ini tidak punya program, tidak punya target. Buat apa sih ada English Club, gitu ya? Nah, ketika nanti kita akan jalankan English Club di Unsuria, itu saya akan menanamkan satu atau me-assign satu pelatih yang akan melatih adik-adikku, ya, misalnya setiap 2 kali, satu kali per 2 minggu misalnya, itu nanti akan ada satu orang yang datang ke Unsuria, itu akan melatih misalnya komunikasi,
writing jurnal, writing artikel, terus berdiskusi mengenai topik yang lagi hangat gitu dan lain-lain. Itu apa tujuannya apa? English Cup ini tujuannya adalah untuk menggiatkan aktivitas bahasa Inggris agar bahasa Inggris menjadi habitnya adik-adikku di Unsurya. Gitu. Ini di UI Language Development Center yang kami bangun di Universitas Indonesia. Nah, ini yang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dekan, para kaprodi, juga adik-adik, ya. Kami ingin mengusulkan, begitu ya, mengusulkan LDC yang ada di Unsurya nanti itu akan mulai di semester 3 untuk mahasiswa semester 3. Kenapa? Karena semester 1 dan semester 2 itu ada MKCU atau MKDU, 1 dan 2 itu kami tidak pegang. Jadi kami serahkan kepada Unsurya. Kemudian di semester 3 itu akan kami buka pendaftaran baik untuk pelatihan komunikasi maupun juga untuk mapping dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke tahun ajaran depan, gitu ya, kita akan mencoba untuk mendesain sebuah kompetisi, ya, kompetisi. Kami berharap sekali kerjasamanya, partisipasinya dekan-dekan di masing-masing fakultas untuk mengirimkan jagoan-jagoannya, gitu ya, untuk berkompetisi di kompetisi ini, gitu ya. Kemudian ada preparation class dan juga skripsi untuk SKPI. Kami berharap sekali fakultas selain FTK itu juga bisa mengikuti program-program ini. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, itu kami berusaha untuk menekan biaya gitu agar mahasiswa kita itu tidak terlalu berat untuk mengikuti program-program ini. Tetapi kayak misalnya kompetisi itu gratis, seminar-seminar itu gratis, English Club itu gratis. Ya, English Camp ada bayarannya, ada biayanya karena memang kita harus mengassign dosen dan ada beberapa persiapan-persiapan gitu. Sedikit lagi, ini klaster dosen tadi sudah saya terangkan. Ada e-learning juga yang kami miliki. Summary. Yang kami ingin jalankan di Unsurya itu adalah pertama adalah mapping test. Itu sangat-sangat penting, Pak Rektor, Pak Warek. Itu sangat penting kita mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa kita sejak awal berdasarkan atau vis-a-vis international standard. Itu sangat penting agar kita membangun RPS kita, kita membangun pelatihan-pelatihan kita sesuai dengan kemampuan mahasiswa kita. Kedua, kalau bisa ada preparation class for TOEIC, baik itu untuk TOEFL juga, baik untuk LPDP, ISMA, dan lain-lain. Ketiga, kami akan membuka kelas pelatihan komunikasi bagi yang membutuhkan, adik-adik yang membutuhkan. Dan yang kelima, kami sangat-sangat berharap agar SKPI wajib TOEIC itu juga dilakukan bukan hanya di FTK, tetapi juga di prodi-prodi yang lain, di fakultas yang lain, baik itu ekonomi, hukum, dan juga TI, begitu. Tadi disampaikan juga kami juga memiliki program yang lain. Pertama adalah Nursing and Caregiver Program. Ini tadi kami sampaikan, kami bekerja sama dengan Singapore Nursing Board dan UPSCEP itu untuk pelatihan bahasa Inggris, karena memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kendala utama tenaga kerja Indonesia untuk keluar negeri adalah bahasa. Itu adalah kendala utama. Jadi memang ini yang kami tekankan. Kami kerjasama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan UI juga, dan juga Rumah Sakit UI. Program yang kedua yang kami ingin sampaikan di sini adalah literasi digital. Ini saya ambil dari Kompas tanggal 28 Juni, hari Rabu yang lalu, di mana
Kompas menuliskan gitu ya artikel-artikel terkait dengan artificial intelligence, di mana mereka mengatakan bahwa dari hasil survei nilai ekonomi dari penetrasi digital atau artificial intelligence di dunia industri sudah mencapai 6 triliun rupiah. Dan jumlah tenaga kerja yang terdampak terhadap digital world atau dunia digital itu ada 26,7 juta tenaga kerja. Jadi memang sudah tidak bisa mengelak. Kita harus ikut dari tren tersebut. Nah, kami itu punya literasi digital sertifikasi. Ini sudah diakui oleh UNESCO. Kami juga punya 7 modul ya untuk pelatihan dan juga disertifikasi. Technology Basics, Digital Citizenship, Information Management, Content Creation, Communication, Collaboration, and Safety and Security. Ini sudah juga mencakup 4 modul yang dikeluarkan oleh Kominfo. Ya. Berbudaya digital, beretika digital, berkeamanan digital, dan juga sosial media. Oke. Terakhir, ya, waktunya sudah habis. Terakhir adalah bahasa Jepang. Kami mempunyai program end-to-end. Jadi mulai dari pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan, kemudian tes bahasa Jepang, baik itu JFT dari Japan Foundation maupun dari JPLT, yaitu Japanese Language Proficiency Test. Ya, itu kami punya dua-duanya, lisensinya ada di institusi kami, begitu. Kemudian kalau ingin bekerja di Jepang, ada yang namanya sertifikasi SSW, Specified Skilled Worker namanya. Ya, ada untuk agriculture, ada untuk manufaktur, ada untuk nakes dan lain-lain. Jadi sertifikasi ini dan pelatihan-pelatihannya kami punya. Sampai ke pembuatan visa dan penyalurnya, gitu. Nah, jadi ini memang saat ini baru kami tawarkan ke Poltekkes, Stikes, dan juga mungkin bisa digunakan oleh Unsurya, karena Unsurya juga mempunyai akper, begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar. Mudah-mudahan nggak bosenin gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan. Mungkin nanti ya MC-nya mungkin yang bisa menjadi moderator. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dewi. Bagi yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk raise hand. Tuh banyak yang nanya. Oh, banyak. Ya. Silakan. Boleh kepada Bapak Argam Bakri dipersilakan. Alright. Thank you very much for the time that given to me to give one question. First of all, I would like to introduce myself. Agak terputus-putus suaranya, sorry. Mohon maaf, Pak. Yeah, alright. Thank you very much. I would like to introduce myself first before I give you a question. My name is Argam Bakri. I'm a student of Unsurya, Law Faculty, semester 1, employer class F. I want to ask regarding the English progress of Indonesia related to the working improvement, all the work. What I have done as the workers in all the work, I'm a seaman, I'm a captain on board. So every day I use the English. So I think we must make the big progress about legal standing of Indonesian workers, because Indonesian workers don't have the legal aspect that's as strongly as Philippines, Malaysia, and Singapore. So I just want to ask how Indonesian government protect the workers in all of the world to make the improvement to the Indonesian workers to more competitive work. Thank you very much.
Oke, saya jawab atau ada pertanyaan lagi? Saya jawab aja langsung ya. Oke, terima kasih Pak Arkam, pertanyaannya bagus. Jadi tadi, sorry, saya jawab pakai bahasa Indonesia aja supaya yang lain juga bisa ini. Tadi Bapak kerjanya di mana, Pak? Saya bekerja di offshore sebagai seorang nahkoda. Offshore, oke. Yes. Ya, oke. Jadi gini Pak, memang selama ini kalau dari khususnya di dunia industri jasa ya, kayak misalnya kapal pesiar, perhotelan, tourism dan lain-lain, itu selama ini memang permintaan banyak itu ke Filipina dan ke Malaysia biasanya kalau dari Southeast Asia ya. Belum Indonesia. Baru tahun 2021 itu mulai tinggi. Kenapa? Karena mereka kuat di bahasa. Gitu. Saya kebetulan baru saja bertamasya gitu bersama dengan keluarga itu menggunakan kapal begitu ya. Nah, itu dari 2.000 tenaga kerja yang ada di kapal tersebut gitu. Itu 1.000-nya itu orang Filipina, Pak. 400 orang Bali. Gitu ya. Nah, yang lainnya tersebar di mana-mana dari mana-mana gitu. Nah, terus kemudian saya tanya sama orang Balinya, gimana kerjanya? Wah, saingannya dengan Filipina, Pak, katanya. Kalau orang Filipina itu cepat sekali naik tangga karirnya. Kenapa? Karena komunikasinya. Padahal kalau dari sisi service itu orang Indonesia yang paling hebat. Dan itu diakui. Jadi employee of the month, employee of the year itu selalu orang Indonesia. Tapi karirnya itu mentok. Kenapa? Karena bahasanya. Gitu. Offshore, kami kerjasama dengan kami sudah menjadi mitra Pertamina, ExxonMobil, itu sejak lama, Pak. Kami punya program-program pelatihan jarak jauh dengan Pertamina, khususnya dengan Pertamina Offshore. Nah, itu juga begitu, di mana kendala bahasa itu menjadi momok, gitu ya. Tetapi kalau menurut kami ya, Pertamina sekarang sudah Bapak di Pertamina atau bagaimana, Pak? Kontraktornya? Saya di kontraktornya Pak di Thailand. Oke. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang harus kita sadari bahwa kita tidak kalah. Seperti misalnya keperawatan, kita tidak kalah servisnya, bahkan kita paling baik servisnya. Tetapi karena faktor bahasa, jadi karir tenaga kerja kita itu terhambat, begitu. Nah, ini yang perlu dikelola. Pemerintah kita saat ini, kalau saya lihat ya, dengan dibukanya pelatihan-pelatihan tenaga kerja dan lain-lain, itu sudah cukup effort begitu ya untuk mengejar ketertinggalan. Cuman memang Indonesia ini harus kita push, Pak, harus kita dorong gitu ya. Kalau tidak, itu biasanya nanti aja, nanti aja. Itu yang terjadi gitu. Kami kerjasama dengan BPJ TKI gitu ya, dan BNSP. Nah, itu memang PJ TKI yang mengirimkan tenaga kerja kita ke luar negeri itu menganggap kalau dulu ya menganggap enteng tanda kutip faktor bahasa. Yang penting kerjanya bagus gitu ya. Tetapi pada akhirnya jadi tenaga kerja kita terhambat. Karena apa? Hanya karena faktor bahasa. That's it. Hanya karena faktor bahasa. Tenaga keperawatan itu sejak tahun 2021 mereka mengurangi permintaan ke Filipina. Mereka mengurangi permintaan ke Malaysia. Mereka Jepang, Korea, Eropa, Amerika itu meningkatkan permintaan ke Indonesia. Kenapa? Karena tenaga kerja Indonesia kita itu sangat-sangat hebat. Hanya tinggal satu, faktor bahasa. That's it. Gitu. Jadi memang boleh saya menambahkan sedikit Bapak yang dari perspektif saya sebagai seorang pekerja.
Semua Silakan. yang Bapak sampaikan memang betul bahwa salah satu kekurangan Indonesia itu dari segi bahasa. Namun di sini saya ingin tambahkan lagi bahwa salah satu kekurangan terbesar kita sebagai orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu aspek perlindungan hukum, Pak. Union kita itu Perlindungan sangat hukum. lemah. Oke. Ya, Ya, ya. contohnya di Kesatuan Pelaut Indonesia itu tidak ada gunanya. Beda dengan Filipina yang memang mereka misalnya pemutusan kontrak kerja secara sepihak, mereka punya lawyer akan langsung terbang ke negara mana Ya, membela ya, kematian. ya. Berbeda dengan Indonesia, ya dilepas tangan, pemerintah terkesan lepas tangan. Itu satu. Yang kedua, TKI kita ini yang saya lihat ya dan saya alami di bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Cobalah Bapak perhatikan atau Ibu perhatikan, pada saat TKI itu tiba di Indonesia, mereka akan dikumpulkan, mohon maaf, dikumpul secara tidak beraturan dan ada kesan bahwa pekerja-pekerja TKI itu tidak dianggap sama sekali, padahal mereka itu adalah pahlawan devisa negara. Ya. Berbeda dengan Filipina atau negara manapun, penghasil devisa itu memang betul-betul dihormati dan dihargai pada saat tiba di bandara. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, memang Pak Arkam, memang pagi ini kita bicara mengenai kompetensi ya Pak ya. Jadi kalau dari sisi hukum kita melihatnya memang agak kita sedih gitu ya ngelihatnya ya. Memang karena itulah kami dari sisi pendidik begitu ya. Kami ingin menelurkan lulusan-lulusan atau tenaga kerja tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri itu dengan kompetensi yang handal, yang tinggi, yang baik, yang skilled workers. Jadi diperlukan 113 juta skilled workers ya untuk bisa kita sebar ke dunia gitu ya, untuk bisa menjadi orang-orang hebat di sana gitu, menjadi diaspora di situ, menjadi orang-orang yang respectful di situ. Jadi itu ya dari perspektif kompetensi ya, karena kita pagi ini kita bicara mengenai kompetensi. Kalau hukum saya terus terang kurang paham gitu, karena itu ada bagiannya gitu. Tapi apa yang pendapat Bapak itu luar biasa. Memang begitulah yang terjadi di dunia ini, di Indonesia ini gitu Pak. Silakan, ada lagi? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Keren Pak Arkam. Selanjutnya kami buka 2 pertanyaan lagi, Bapak izin kepada Bapak Riko Nugraha. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi dan semuanya. Baik Pak Doni, saya Riko, kebetulan dosen tetap Fakultas Hukum Unsurya. Jadi saya sepakat Pak Doni, apa yang Pak Doni sampaikan tadi itu saya juga mengalami faktor yang mungkin perspektif hanya berbeda dari Pak Doni, karena saya bagaimana dalam pengajaran itu ya Inggris itu sebenarnya bukan bahasa yang menakutkan atau bukan ya bahasa asing yang menurut kita itu adalah yang agak mau menakutkan sebenarnya. Itu seperti bahasa Indonesia. Cuman yang saya alamin terkadang ya baru satu kelas yang baru saya terapkan secara Inggris itu mereka tuh punya kompetensi. Mungkin kelas lain mungkin mereka belum bisa. Tapi dalam artian bagaimana dengan program mungkin yang Pak Doni sampaikan tadi, itu merupakan salah satu ada add value ya untuk kampus sendiri dan student sendiri. Nah mungkin salah satunya mungkin bagaimana penerapan Inggris ke student itu sebelum dari profesional tadi, dosen bagaimana mungkin sudah mulai mungkin walaupun secara communication mungkin ya setengah-setengah, atau secara keseluruhan itu sudah mulai bahwa untuk mengencourage ya sebenarnya spirit dari student itu sendiri. Karena di dalam hal itu ya saya mengangkati dalam hal sebagai dosen, it doesn't matter where are you come from sebenarnya. Karena ada artian ya knowledge without action itu kan worthlessness. Atau sebaliknya juga dikatakan bahwa kalau knowledge without action atau action without knowledge itu jadi foolishness. Nah, perspektif hukum itu kan berbeda Inggrisnya dengan secara Inggris biasanya. Ini super formal, makanya saya katakan di dalam kelas, misalnya saya background-nya adalah pengajar internasional, trade of law, atau internasional, atau sejenisnya itu.
ketika memadukan Inggrisnya ekonomi, masuk lagi Inggrisnya kesehatan atau secara umum itu berbeda banget. Nah, maka kemarin saya pengalaman dari kemarin di Jepang, saya juga diwawancara oleh salah satu studen dia master program, itu terkait masalah international regulation halal food. Kebetulan saya di situ juga makan di ramen, kebetulan itu adalah orang Indonesia sendiri, dan kebetulan kerja sama orang Indonesia. Di situ saya sebagai menyatakan salah satu dosen Unsurya dari ya dikatakan di Jakarta, yang membidangi adalah internasional. Jadi saya bicara, di situ saya bagaimana di kelas itu, kepedean saya itu bagaimana saya salurkan ke student tujuannya apa? Satu, bukan menakutkan student sebenarnya, tapi student itu malah menakutkan bilang bahwa saya itu adalah high level, padahal komunikasi itu mengajak mereka pede. Karena saya jujur udah berapa negara yang saya lewatin, karena saya di samping dosen saya juga ada di parlemen juga di DPR. Jadi untuk sebagai translator itu dalam artian kita kan tidak ada sebuah kekakuan bicara sebuah misalnya international regulation, bagaimana national regulation. Tujuannya kan mereka untuk tahu, paham sebenarnya. Jadi saya sepakat preparing SD kita tadi adalah kesiapan dosen, kampus, apalagi mungkin ada English zone, itu sangat I will do appreciate sebenarnya. Jadi saya minta ya mungkin Unsurya udah saatnya untuk ya memulai sesuatu mungkin yang baru ini, mungkin lama bagi yang lain, itu tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jadi saya katakan satu, apa sebenarnya yang menjadi sebuah trigger ya dari ya Pak Doni sendiri dan Unsurya juga bagi kalangan dosen supaya spirit morning untuk student itu bahwa dia tidak merasakan bahasa Inggris itu bukan bahasa asing lagi. Jadi itu dianggap sudah sebagai bahasa sehari-hari supaya kompetensi dosen dan student kita itu sama-sama seperti layaknya ibaratnya orang Malaysia belajar ke Indonesia, malah dia pede Inggrisnya. Sekarang kita belajar sama Malaysia. Saya jujur saya agak sedikit gatel tanda kutipnya adalah loh mereka belajar sama kita kok masa kita yang agak minder. Saya I want say to sorry sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Pak Doni untuk bisa misalnya Unsurya juga untuk lebih memberikan spirit morning kalau bagi saya itu adalah dalam artian student dan dosen supaya percaya dirinya itu apalagi mempersilakan nanti student kita ke dunia lapangan itu ya tidak menjadi satu hal yang asing. Jadi antara Harvard, Oxford ataupun the best university di Indonesia itu ketika dia di laga Unsurya itu saya katakan dia sebanding istilahnya. Karena apa di sana nggak melihat certified lagi adalah sebuah experience mereka dalam sebenarnya berkecimpung. Gitu sih Pak Doni, saya mohon untuk sebuah apakah ini sebuah masukan atau statement dan mohon untuk feedback-nya. Thank you. Oke, Pak Nugraha itu luar biasa ya. memang itulah yang terjadi. Jadi kalau waktu FGD kemarin di KKN 2016 itu ya, yang kami sampaikan adalah pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Indonesia ini blunder, Pak. Ya, blunder. Kenapa? Karena sejak SD kita belajar bahasa Inggris, SMP kita belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, kemudian ada FKCU di universitas 1 dan 2 gitu ya. Dan itu ditempatkan di semester-semester awal. Semester 1, semester 2, bahasa Inggris 1 dan 2 cuma 100 menit atau 150 menit lah kira-kira begitu. Kemudian di akhir di semester 8 tiba-tiba Pak Rektor menyampaikan bahwa anak-anakku kalau mau lulus harus punya TOEFL 450 misalnya gitu. Nah, artinya selama 2-3 tahun itu kosong bahasa Inggrisnya. Nggak ada sama sekali, tiba-tiba dimintain 450. Nah, dari awal itu sebetulnya sudah blunder, Pak. Kalau di luar negeri, kalau di di Eropa lah taruhlah ya, belajar bahasa Inggris itu atau bahasa asing, itu di SD dan SMP itu kita belajar teori. Nah, stopnya itu di SMP. SMP itu stop, kita belajar grammar, structure segala macam itu udah stop. SMA, SMK, perguruan tinggi, SMA itu kita belajarnya komunikasi. Perguruan tinggi kita belajarnya siap kerja. Jadi tujuan kita belajar bahasa Inggris sejak SD sampai mahasiswa itu nggak jelas dulu. Apa sih tujuannya? Nah, kami itu berusaha untuk mengembalikan tujuan awalnya. Filosofi belajar bahasa tuh ngapain sih, gitu kan? Buat apa kita belajar bahasa? Yang pertama, yang paling harus di highlight itu adalah
kita belajar bahasa untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi. Kalau kita belajar bahasa sejak puluhan tahun sampai sekarang tidak bisa berkomunikasi, artinya ada yang salah. Ya kan? Nah, karena itulah kami, tadi Pak Riko itu luar biasa. Insight-nya juga oke banget, Pak. Dan itu yang ingin kami lakukan, Pak. Di setiap institusi yang kami hadir, itu kami ingin bahasa Inggris sebagai lingua francanya anak-anak itu menjadi habit, gitu ya. Indonesia ini lucu, Pak. Jadi PD-nya tuh hanya di sosial media. Begitu keluar, gitu ya, itu gak pede. Nah, karena itulah kita ingin tadi kan ada English Club di situ, ada English Competition di situ, ada English Camp di situ. Kita bikin sesuatu yang apa namanya, ada English kelas untuk profesional dan lain-lain. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk komunikasi. Saya sampaikan kepada Pak Rektor dan juga Bu Rini waktu itu bahwa ketika kita Unsuria ingin membuat sebuah atau membentuk, membuild gitu, mendevelop laboratorium bahasa, saya tidak ingin laboratorium bahasa yang penuh dengan screen komputer. Buat apa? Karena dulu mindsetnya laboratorium bahasa itu adalah untuk lulus tes. Makanya mereka tuh latihan sendiri. Ada sekat-sekat di situ, gitu ya. Sekarang laboratorium bahasa itu untuk apa? Untuk praktek komunikasi. Jadi udah beda, konsepnya itu sudah totally different. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang ingin kami lakukan sejak tahun 2017-2018. Kemudian ada COVID pula kan, dua setengah tahun ada vakum begitu ya. Nah, kita mau kejar lagi sekarang, gitu, Pak Riko. Ya, insya Allah Pak, doain aja Pak. Mudah-mudahan kalau dengan dukungan Bapak, teman-teman dosen, teman-teman dekan dan lain-lain, ayo kita dorong Unsuria ini jadi lulusan yang hebat gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin salah satu terakhir dari saya juga ngakuin bahwa ya Indonesia itu emang pintar Pak. Jadi saya sendiri aja misalnya mungkin kalau melihat dari pernah pengalaman saya di Paris itu ya orang Amerika asli. Ketika orang Amerika itu bukan melihat dari muka Pak. Contoh nih, Pak Doni orang Jawa ya itu kelihatan. Kalau orang Amerika tuh enggak. Ketika melihat dari bahasa Inggris kita tuh emang dia pakem. Dia bukan orang Indonesia lagi. Itu bukan orang Indonesia nih. Sepertinya pernah tinggal di Amerika atau bagaimana karena mereka dari Lons. Nah dari situ saya melihat bahwa salah satu kita pacu adalah itulah Indonesia itu emang punya kebisaan itu sebenarnya. Makanya saya apresiasi, terima kasih Pak Doni dan untuk dosen semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, Pak Riko, saya orang Palembang, Pak Riko. Siap. Karena sudah 2 pertanyaan yang luar biasa, Pak Doni, kami buka 1 pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Bagi ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, 1 pertanyaan lagi. Siap, kepada Bapak Ikin Tasikin, dipersilakan. Pak, masih di mute, Pak. Mohon maaf. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Mohon izin, Pak Ikin masih di mute. Ya. Terima kasih, Pak Doni. Mohon izin saya mengenalkan diri. Saya dekan baru di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Asalnya dari Akademi Keperawatan RSPTN AU, kemudian bergabung, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor telah bergabung dengan Unsuria. Perlu kami laporkan mungkin atau perlu kami informasikan bahwa kami sudah ada kerjasama sebetulnya dengan Binawan tentang pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar ini. Tapi ada beberapa hal mungkin yang menjadi kendala buat mahasiswa itu. Yang pertama kalau ke Jepang, itu mereka berpikir bahwa di sana itu pelaksananya caregiver. Jadi mereka berkeinginan untuk kerja di rumah sakit, itu salah satunya. Kemudian untuk bahasa, kami memang sudah membuat program English Nursing sebetulnya bekerja sama dengan 505. Namun demikian mungkin nanti kita bicara mungkin kopi darat tadi bagaimana kita baiknya untuk pelaksanaan mengimprove bahasa Inggris untuk mahasiswa kami. Karena kalau di kami sebetulnya semester 2 kalau kemarin
semester 2 dan semester 3 untuk pelaksanaan bahasa Inggris itu. KNIPI, jadi kursus intensif bahasa Inggris non intensif ya. Jadi tiap hari, tapi nggak tahu sampai di mana, saya belum terukur juga untuk dikaitkan dengan yang tadi Bapak TOEIC atau TOEFL itu, yang kalau di preparation TOEFL di kita sih cukup lumayan gitu, anak-anak. Kemudian untuk skill barangkali kalau kami terukur atau terindikasi dengan uji kompetensi, kalau untuk skill keperawatan barangkali tidak terlalu khawatir saya, karena memang itu sudah ada nasional ya, berarti uji kompetensi. Tetapi kalau untuk bahasa ini memang mungkin perlu kita bicarakan bersama supaya mereka begitu testing itu atau begitu tes itu tidak menjadi hambatan lagi, barangkali begitu. Mungkin itu Pak perkenalan saya, jadi mohon izin, jadi mungkin nanti kita bisa bicara lebih banyak dan kami izin bergabung untuk bisa memajukan mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa lebih banyak lagi yang bisa berangkat. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tasikin. Nanti kita kopi darat aja Pak. lebih nyaman kita ngobrol. Ya, terima kasih Pak. Ya. Siap, siap. Terima kasih pada Pak Doni Rizal dan juga para penanya yang luar biasa. Sebelum saya tutup acara hari ini, sedikit tambahan dari Ibu Rini dari CDC Unsurya. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Pak Rektor, yang kami hormati Pak Doni, Direktur PGR yang telah memberikan paparan pada pagi hari ini, para dekan, Sivitas Akademika, Unsurya, dan mahasiswa alumni yang kami banggakan. Pagi ini acara pengenalan bahasa yang telah sudah disampaikan pada lebar oleh Pak Doni dan juga tanggapannya dari beberapa mahasiswa dan alumni. Terima kasih, dan harapannya kami harapkan semuanya untuk para dekan, para Kaprodi, Sesprodi untuk menyampaikannya pada mahasiswa yang belum hadir pada kesempatan pagi ini, sehingga program Language Development Center Unsurya akan berjalan, dan mungkin kita akan programkan mulai semester atau mulai bulan Agustus ini ya Pak Doni ya, Agustus ini ya, atau September. Juli sudah akan berakhir ya. Mungkin Agustus bisa Bu. Ya, Agustus kami tunggu di CDC nanti untuk baik mahasiswa maupun alumni yang akan mengikuti program pelatihan bahasa. Karena kita sudah membuka dan kita akan set up language center kita di kampus C sebagai wadah pembekalan, dan karena kita salah satu skill utama yang kita perlukan dalam menghadapi dunia kerja dan tantangan global adalah bahasa. Karena kita juga akan mengajarkan bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang atau mungkin ada yang lain. Jadi makanya kita sebut language center, jadi tidak khusus bahasa Inggris saja. Itu saja salam dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Doni. Kita lanjutkan kerjasama ini. Semoga rekan-rekan dan rekan-rekan mahasiswa alumni mendukung juga Sivitas Akademika Unsurya belajar kursus bahasa untuk pembekalan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Pak Warek, Bu Rini, terima kasih banyak atas undangannya hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Izin untuk live. Izin. Izin live.